أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini kita dapat berjumpa kembali dalam membahas soal-soal tes kompetensi bidang pendidikan guru agama Islam. Dan pada kesempatan yang baik ini kami menyusun soal berdasarkan kisi-kisi tes P3K tahap pertama, dan sebagian kami susun berdasarkan prediksi yang akan keluar di tes tahap kedua. Dan mudah-mudahan saja nanti soal yang kami bagikan pada saat ini nanti mudah-mudahan saja ada manfaatnya bagi Bapak Ibu semua. Dan bagi kawan-kawan yang belum bergabung di channel ini, manfaatkan untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya, agar tentu saja tidak ketinggalan dengan konten-konten ataupun soal-soal terbaru dari Baihaqi Channel, karena channel ini masih tetap membahas soal-soal tes kompetensi bidang pendidikan guru agama Islam. Dan informasi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di grup PAI Berbagi di Telegram, informasi sedikit, nanti kita akan membagikan 1000 soal di grup PAI Berbagi untuk kita latihan bersama. Dan mudah-mudahan nanti apa yang kita bagikan di grup PAI Berbagi dan di channel mudah-mudahan saja ada manfaatnya untuk Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke soal yang pertama. Sebelum kita ke soal yang pertama, mari kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke soal yang pertama. Sifat-sifat di bawah ini yang tergolong sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tergolong maknawiyah adalah A. irodat, B. wujud, C. hayan, D. qiyamuhu binafsihi. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 1 adalah C Bapak Ibu, yaitu hayan. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang 20 dibagi menjadi 4. 1. Sifat nafsiyah yaitu wujud. 2. Sifat salbiyah meliputi hidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyat. Yang ketiga sifat ma'ani yaitu khudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Dan yang keempat yaitu adalah sifat ma'nawiyah yaitu khodiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakaliman. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 1 adalah C, yaitu hayan. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 2. Pernyataan ini menggambarkan sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi'lu kulli mumkini au tarkuhu. A. jaiz, B. wajib, C. sunnah, D. mustahil. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 2 adalah A, yaitu jaiz Bapak Ibu. Arti dari pernyataan di atas adalah mengerjakan setiap sesuatu yang mungkin atau tidak mengerjakannya. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kebebasan mutlak untuk menciptakan sesuatu dan tidak menciptakan sesuatu. Kebebasan mutlak ini merupakan sifat jaiz, boleh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk jawaban nomor 2 adalah A, yaitu pernyataan ini menggambarkan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 3. Sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala semata disebut sifat titik-titik bagi Allah. Saya ulangi, sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala semata disebut sifat titik-titik bagi Allah. A. ma'ani, B. nafsiyah, C. salbiyah, D. maknawiyah. Silahkan tebak. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 3 adalah B, yaitu nafsiyah. Sifat-sifat wajib dikelompokkan menjadi 4 kelompok Bapak Ibu, yaitu 1 atau A. Sifat nafsiyah adalah sifat
untuk menegaskan adanya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Sifat nafsiyah adalah sifat yang menetapkan adanya Allah dan menunjukkan kepada zat Allah tanpa ada sesuatu tambahan pada zatnya. Dengan kata lain, sifat nafsiyah adalah sifat yang menunjukkan kepada zat itu sendiri, bukan hal lainnya. Sedangkan sifat salbiyah adalah sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sifat ma'ani adalah yaitu sifat yang pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat ma'ani ini adalah sifat-sifat yang juga dimiliki oleh makhluk. Bedanya, jika yang memiliki sifat ini Allah, maka sifat ini tidak terbatas. Sedangkan jika yang memiliki sifat ini adalah makhluk, maka sifat ini adalah terbatas. Contohnya Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala hidup artinya selamanya dan tidak akan mati. Sedangkan makhluknya juga hidup, tapi suatu saat pasti akan mati. Yang keempat Bapak Ibu, yaitu sifat ma'nawiyah, yaitu sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu makhluk atau suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Jadi nomor 3, sifat yang berhubungan dengan zat Allah semata disebut sifat titik-titik bagi Allah. Untuk jawabannya adalah B, yaitu sifat nafsiyah. Jelas Bapak Ibu ya? Kita lanjut nomor 4. Sifat-sifat wajib di bawah ini yang bukan tergolong sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala salbiyah adalah A, baqa, B, khidam, C, mutakalliman, D, mukhalafatul hawadisi. Silakan tebak Bapak Ibu. 5 4 3 2 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 4 adalah C, yaitu mutakalliman. Pembahasannya ada pada nomor 3 tadi Bapak Ibu. Jadi sifat-sifat wajib di bawah ini yang bukan tergolong sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala atau salbiyah adalah C, mutakalliman. Kita lanjut Bapak Ibu nomor 5. Di antara sifat jaiz bagi Allah sebagaimana pernyataan di bawah ini kecuali A, harus menerima ibadah dari hambanya, B, mengatur manusia sesuai dengan yang Allah kehendaki, C, kebebasan untuk menciptakan sesuatu atau tidak, dan D, Allah ikut campur atau tidak dalam keberhasilan usaha makhluknya. Silahkan tebak. 5 4 3 2 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 5 adalah A Bapak Ibu, yaitu dari keempat pernyataan di atas semua menunjukkan kebebasan Allah dalam melakukan atau tidak melakukan, atau disebut juga sifat jaiz, kecuali pernyataan A. Pada pernyataan A mengandung kata harus. Jika harus berarti wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara sifat jaiz bagi Allah sebagaimana pernyataan di bawah ini kecuali harus menerima ibadah dari hambanya. Untuk jawaban nomor 5 yang tepat adalah A, yaitu kecuali harus menerima ibadah dari hambanya. Kita lanjut Bapak Ibu nomor 6. Perhatikan Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 berikut ini. Qul huwallahu ahad. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah bersifat A, irodat, B, wujud, C, khudrat, dan D, wahdaniyah. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5 4 3 2 1. Jadi Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama ini, Qul huwallahu ahad, ayat di atas menjelaskan Allah bersifat yaitu D, wahdaniyah. Arti dari ayat di atas adalah katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Sifat wajib bagi Allah yang artinya Esa adalah wahdaniyah. Jadi untuk jawaban nomor 6 adalah D, wahdaniyah. Kita lanjut Bapak Ibu nomor 7.
Timbulnya peristiwa alam berupa semburan lumpur yang bercampur minyak bumi di Porong Sidoarjo yang mengakibatkan banyak pemukiman warga, fasilitas umum tenggelam, dan kerugian materi yang banyak. Semburan lumpur tersebut tidak mampu diatasi oleh masyarakat. Kejadian ini menunjukkan bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar bersifat A. Adam, B. Sama, C. Qudrat, dan D. Kalam. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 7 adalah C, yaitu Qudrat. Peristiwa semburan lumpur yang bercampur minyak bumi di Porong Sidoarjo secara syariat terjadi karena kelalaian manusia itu sendiri, tetapi secara hakikat peristiwa ini menunjukkan kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memiliki sifat berkehendak atau iradat dan berkuasa atas segala sesuatu atau qudrat. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 7 adalah C, yaitu qudrat. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 8. Di bawah ini yang tergolong sifat mustahil maknawiyah adalah A. Fana, B. Jahl, C. Maut, D. Abkam. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Di bawah ini yang tergolong sifat mustahil maknawiyah adalah D, yaitu abkam. Pembahasannya, sifat wajib maknawiyah adalah meliputi khodiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakaliman. Itu adalah sifat wajib maknawiyah. Selanjutnya adalah sifat mustahil maknawiyah: ajizan, mukhrohan, jahilan, mayitan, asomu, ama, dan abkam. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 8 adalah D, yaitu abkam. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 9. Fenomena planet-planet yang berjalan sesuai rotasinya maka menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat di dalam Asmaul Husna, yaitu A. Al-Aziz, B. Al-Ghaffar, C. Al-Ba'ats, D. An-Nafi. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 9 adalah A, yaitu Al-Aziz. Al-Aziz adalah nama Allah yang menunjukkan pada pengertian kekuatan, hegemoni, ketinggian, dan mengendalikan. Al-Aziz juga merupakan nama Allah yang menunjukkan keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keperkasaannya tidaklah mampu diukur oleh manusia ataupun makhluknya. Salah satu tanda keperkasaan Allah adalah Allah memiliki kekuasaan untuk menciptakan galaksi, matahari, planet-planet, dan benda-benda langit lainnya. Untuk jawaban nomor 9 yang tepat adalah A. Al-Aziz. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 10. Setiap hari Pak Slamet menggayuh becaknya untuk melayani penumpang dan biasanya mendapatkan uang rata-rata 50.000 setiap hari, tetapi hari itu hanya mendapatkan uang hanya 15.000. Dia nikmati dengan penuh kesyukuran karena yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memudahkan atau melapangkan rezekinya di hari lainnya. Sikap Pak Slamet sebagai bentuk keteladanan Asmaul Husna atau asma Allah: A. Al-Aziz, B. Al-Basit, C. Al-Ghaffar, D. Al-Qayyum. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 10 adalah B, yaitu Al-Basit. Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut Al-Basit, yang artinya Allah Maha melapangkan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Tidak jarang bahkan terlalu sering Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki lebih banyak daripada apa yang hamba-hamba butuhkan. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 10 adalah B, Al-Basit. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 11. Sunan Ampel adalah salah satu wali yang ikut menyebarkan Islam di wilayah Nusantara.
dan sangat berjasa dalam menyebarkan agama Islam. Sunan Ampel wafat pada tahun 1948 dan dimakamkan di A. Tuban, B. Gresik, C. Demak, D. Bukit Muria, Jepara, dan E. Masjid Ampel Surabaya. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 11 adalah E. Beliau dimakamkan di Masjid Ampel Surabaya pada tahun 1948. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 12. Akhlak yang diajarkan agama Islam dalam memahami khodo dan khodar adalah A. Setiap keburukan kesalahan manusia dan kebaikan adalah anugerahnya. B. Berbuat baiklah sebagaimana Anda ingin diperlakukan dengan baik. C. Keteladanan merupakan kunci keberhasilan pergaulan sesama. D. Sibukkanlah mencari kekurangan yang ada dalam diri. C. Kesuksesan dunia menentukan kesuksesan akhirat. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat adalah A, yaitu setiap keburukan kesalahan manusia dan kebaikan adalah anugerahnya. Setiap keburukan adalah dari dan kesalahan manusia, sedang kebaikan adalah anugerah Allah. Allah tidak akan menzalimi hambanya sedikit pun. Jadi untuk jawaban yang tepat adalah, perhatikan Quran surat Al-Furqan ayat 2 di bawah ini. Wa khalaqa kulla syai'in faqadarah. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang sudah menentukan A. ukuran-ukurannya, B. panjang pendeknya, C. posisi-posisinya, D. besar kecilnya, E. baik buruknya. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 13 adalah A, yaitu ukuran-ukurannya Bapak Ibu. Wa khalaqa kulla syai'in faqadarah termasuk potongan Quran surat Al-Furqan ayat 2 yang artinya, dan Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya. Untuk jawaban yang tepat nomor 13 adalah A. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 14. Perhatikan matan hadis berikut. Al-mu'minu lil mu'mini kalbun yani yasudu ba'duhu ba'dan. Implementasi dari hadis riwayat Muslim dan Bukhari di atas yang tepat untuk menggambarkan tentang ukhuwah adalah A. Sesama muslim itu bagaikan satu bangunan, harus saling menguatkan. B. Sesama muslim itu bersaudara, tidak boleh saling mencela. C. Sesama muslim itu bersaudara, tidak boleh saling merendahkan. Dan D. Sesama muslim itu bersaudara, harus selalu damai. E. Sesama muslim itu bersaudara, tidak boleh saling mendustakan. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 14 adalah A, yaitu implementasi dari hadis riwayat Muslim Bukhari di atas yang tepat untuk menggambarkan tentang ukhuwah adalah sesama muslim itu bagaikan satu bangunan, harus saling menguatkan. Untuk jawaban yang tepat adalah A. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 15. Perhatikan penggalan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 berikut ini. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Arti dari potongan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang bergaris bawah adalah innamal mu'minu ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi A, orang-orang beriman itu sesungguhnya beriman. B, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu. C, sesungguhnya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. D, takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Dan E, orang-orang beriman itu saling mengingatkan kebaikan. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 15 adalah
C, yaitu sesungguhnya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Jadi arti dari potongan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang bergaris bawah innamal mu'minuna ikhwatun, yang bergaris bawah adalah sesungguhnya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kali ini kita menyelesaikan 15 soal yang insya Allah nanti mudah-mudahan keluar di tahap 2 Bapak Ibu ya. Dan soal ini kami susun berdasarkan kisi-kisi yang sudah keluar pada tes tahap pertama, dan mudah-mudahan nanti di tes tahap kedua mudah-mudahan keluar Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kami cukupkan 15 soal terlebih dahulu. Untuk soal berikutnya nanti akan kita tambahkan di waktu yang akan datang. Kami akhiri. Azallahu wa yakum wa faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.